Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambanda Yusuri dengan NIM 225790012. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan dan peluang menerapkan sistem informasi dan komunikasi dalam logistik transportasi. Materi pertama, sistem informasi. Sistem informasi atau yang biasa disingkat SI adalah sebuah sistem formal, sosio-teknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. 1. Dari perspektif sosioteknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen: tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. 2. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan informasi, berkontribusi pada pengetahuan, serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi dalam logistik dan transportasi. Komunikasi dalam logistik dan transportasi sangat penting untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan koordinasi dalam seluruh rantai pasokan. Komunikasi yang efektif antar pengirim, penerima, penyedia jasa logistik, dan pihak terkait lainnya membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai jadwal, persyaratan, dan perubahan yang mungkin terjadi. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat memantau pergerakan barang secara real-time, mengetahui lokasi dan status pengiriman, serta menanggapi masalah atau keterlambatan dengan cepat. Komunikasi yang baik juga membantu dalam pengelolaan inventaris dengan menginformasikan stok yang tersedia, kebutuhan restock, dan pergerakan barang, sehingga dapat mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Jika terjadi masalah proses pengiriman, komunikasi yang cepat dan tepat antara pihak yang terlibat dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efisien. Selain itu, informasi yang tepat waktu mengenai kondisi jalan, cuaca, dan faktor lainnya memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Tantangan sistem informasi dan komunikasi dalam logistik dan transportasi. Ada 6 poin. Poin pertama adalah manajemen rantai pasokan atau yang biasa disebut supply chain management atau yang disingkat SCM. Mengintegrasikan informasi dari berbagai titik dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Menggunakan teknologi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengkoordinasikan dan mengotomatisasi proses bisnis. 2. Sistem pelacakan dan penjejakan atau yang biasa disebut tracking and tracing system, memungkinkan perusahaan untuk melacak pergerakan barang secara real time menggunakan teknologi seperti RFID atau radio frequency
Identification atau GPS, Global Positioning System, atau kode batang atau yang biasa disebut barcode. Poin ketiga ada sistem manajemen transportasi atau yang biasa disebut Transportation Management System, disingkat TMS, membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoptimalan pengiriman barang, memungkinkan pengelolaan rute, pemantauan armada, dan manajemen biaya transportasi. Poin keempat, ada komunikasi dan kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam logistik melalui EDI, singkatan dari EDI, kepanjangan dari EDI, Electronic Data Interchange, dalam platform berbasis cloud, mendukung kolaborasi melalui portal pelanggan dan pemasok untuk berbagai informasi secara real time. Poin kelima ada otomasi dan AI. Penggunaan otomatisasi dalam proses logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi AI dan machine learning untuk prediksi permintaan, perencanaan inventaris, dan optimasi rute. Poin keenam, keamanan dan kepatuhan. Sistem informasi juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, melibatkan enkripsi data dan protokol keamanan untuk melindungi informasi sensitif. Peluang sistem informasi dan komunikasi dalam logistik dan transportasi mempunyai 8 poin penting. Yang pertama ada optimasi rute dan pengiriman. Sistem informasi dapat digunakan untuk menganalisasi data lalu lintas secara real time dan mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini membantu dalam mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional. Poin kedua, pelacakan dan monitoring. Teknologi seperti GPS dan RFID memungkinkan pelacakan barang secara real time. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan karena mereka dapat memantau status pengiriman mereka setiap saat. Poin ketiga, manajemen persediaan. Sistem informasi membantu dalam mengelola persediaan dengan lebih efisien dengan data yang akurat dan real time. Perusahaan dapat mengurai kelebihan stok dan kekurangan stok, sehingga menghemat biaya penyimpanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin keempat ada automatisasi proses. Proses manual yang memakan waktu dapat diotomatisasi menggunakan sistem informasi. Contohnya termasuk proses pesanan, penjadwalan pengiriman, dan pengelolaan dokumen. Poin kelima ada analisis data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Ini dapat mencakup tren permintaan, performa armada, dan efisiensi operasional yang semuanya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Poin keenam, komunikasi yang efisien. Teknologi yang canggih memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan. Ini termasuk komunikasi antara penghubungi pusat logistik dan pelanggan. Poin ketujuh, peningkatan pelayanan pelanggan. Dengan informasi yang tepat, waktu dan akurat, perusahaan dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Pelanggan dapat menerima informasi terbaru tentang status pengiriman mereka, mengajukan keluhan, dan mendapatkan bantuan dengan cepat. Dan poin terakhir adalah pengurangan biaya. Dengan efisiensi yang
ditingkatkan melalui penggunaan sistem informasi perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Ini mencakup penghematan bahan bakar, pemeliharaan armada, dan pengelolaan persediaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bambang Desuri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.